Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal kamal. Para sahabat NU Ranting Jeron dan PAC Nogosari yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan hamdalah sarangan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari yang 10 yang kedua, kita masih diberikan segala nikmat karunia, segala nikmat kesehatan dan juga keimanan sehingga kita bisa menaikkan rangkaian ibadah puasa dan juga tarawih dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beri salam sejahtera semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Para sahabat NU yang kami muliakan, Rasulullah Muhammad SAW di awal masa beliau dakwah tidak langsung mengajarkan umatnya akan hal yang berkaitan dengan syariat dan lain sebagainya. Beliau tidak mengajarkan di awal masa beliau dakwah tentang hukum-hukum, tentang bagaimana zakat, puasa maupun sholat. Beliau lebih mengutamakan akan dua hal yang diprioritaskan, yaitu tentang rahmat dan tentang akhlak. Rahmat yaitu cinta kasih terhadap sesama, akhlak yaitu tentang budi pekerti ataupun norma-norma. Kenapa beliau memprioritaskan dua hal tersebut? Karena memang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan bahwasanya saya lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang beradab lebih bisa mengasihi orang lain, lebih mudah menyayangi orang lain daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu cenderung lebih jumawa dan tidak bisa menerima akan hal yang bertentangan dengan keyakinannya. Berkaitan dengan hal ini, Habib Husain Ja'far Al-Hadar pernah mengatakan, ketika hendak mencari seorang guru, hendaknya memperhatikan akan tiga hal. Sebagaimana yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau menasihati salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW menasihati sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ketika engkau hendak mencari seorang guru, maka perhatikanlah akan tiga hal ini sehingga engkau bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Ketiga hal ini yaitu yang pertama, ketika mencari guru perhatikan seorang guru yang menggembirakan bukan menakutkan. Yang kedua, sosok guru yang memudahkan tidak menyulitkan, dan yang terakhir sosok guru yang mempersatukan bukan memecah belah. Yang pertama yaitu carilah sosok guru yang menggembirakan bukan yang menakutkan. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kabar gembira kepada umat dan para sahabatnya. Sampai-sampai dalam salah satu hadisnya beliau pernah mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Man utawi sapane wong iku ato'a taat sapa man ni ingsun dakhala mongko bakal mlebu sapa man al jannata ing surga. Kesebalikannya, wa man lan utawi sapane iku aso ingkar sapa man ing ingsun faqad aba, maka dia memang benar-benar menolak akan surga itu sendiri. Sampai-sampai Nabi saking beliau lebih suka menyampaikan hal yang menggembirakan, Nabi dalam hadis tersebut cuman mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga, dan jika ia ingkar kepadaku maka dia termasuk orang yang enggan masuk surga. Beliau tidak menyebutkan kata neraka. Maka dari itu carilah sosok guru yang tidak mudah neraka ke wong, ngafir ke wong, ataupun musyrik ke wong dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu carilah sosok guru yang memudahkan bukan yang menyulitkan. Kita tahu agama sudah mengajarkan bahwa agama itu sebenarnya mudah, tapi jangan dipermudah. Contoh kecil kemudahan dalam beragama, ketika seorang melakukan ibadah sholat tidak mampu dengan berdiri, maka dia bisa dengan duduk. Duduk pun dia tidak bisa, maka dia bisa dengan tidur miring. Ketika tidur miring pun juga masih tidak bisa karena keterbatasan ataupun karena suatu penyakit, maka dia boleh sholat semampunya meskipun hanya dengan menggunakan hati.
yang berkaitan dengan bulan Ramadan, dia bisa tidak melakukan ibadah puasa dengan hal-hal tertentu, misal sakit, musafir, dan lain sebagainya. Itu contoh kemudahan dalam beragama. Kemudian yang terakhir yaitu mempersatukan, bukan memecah belah. Yang namanya perbedaan itu sunatullah, qadarullah. Jadi tidak bisa diperdebatkan terlalu panjang. Seperti halnya pelangi. Pelangi itu terlihat sangat indah ketika terdiri dari beberapa warna. Pelangi tidak mungkin dikatakan indah jika hanya terdiri dari 2 warna, misal hitam dan putih. Sehingga yang kita tahu pelangi ada 7 warna, merah, mijiku hibiniu. Sampai-sampai saking indahnya dibuatkan lagu pelangi-pelangi alangkah indahmu. Itu tidak akan terjadi jika pelangi cuma ada 1 atau 2 warna. Begitu juga dengan yang namanya perbedaan. Ada banyak perbedaan yang ada di sekitar kita, akan terasa indah jika kita bisa saling menghormati, menghargai, dan saling bertenggang rasa antar pemeluk dan juga yang meyakini perbedaan-perbedaan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Kesimpulan yang bisa kita dapat, ketika kita ingin mencari sosok guru, carilah guru yang punya 3 kriteria. Yang pertama, guru yang menggembirakan, bukan yang menakutkan. Yang kedua, guru yang mempermudah, bukan menyulit-nyulitkan. Yang ketiga, sosok guru yang mempersatukan, bukan memecah belah umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sosok yang sangat menggembirakan dan suka akan hal-hal yang saling bersinergi dan saling hidup rukun di antara sesama. Saya tutup dengan salah satu kata mutiara atau quote dari Gus Miftah. Jangan pernah menghina seorang pendosa seakan engkau tidak pernah berbuat dosa. Kita semua adalah pendosa dengan jalan yang berbeda. Sekian dari saya, Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.